Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi dengan Kak Fala dalam pembelajaran ekonomi kali ini. Nah, sebelum itu kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Oke, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu kakak ingin tahu dulu nih semangat adik-adik sebelum belajarnya. Nah, kakak mau kasih tepuk semangat dulu ya. Tolong diikuti ya adik-adik. Nah, tepuk semangat, yes. Say yes. Ma yes. Ngat yes. Semangat yes. Kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat yes. Say yes. Ma yes. Ngat yes. Semangat yes. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kalau kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan yang sangat banyak tentunya ya, dan sangat beraneka ragam. Akan tetapi alat pemuas kebutuhannya tidak beragam. Maksudnya apa? Nah, jadi di sini adik-adik maksudnya adalah kita mempunyai kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Apa sih alat pemuas kebutuhan itu? Adalah barang dan jasa. Nah, kenapa dia dikatakan langka? Perbandingannya adalah jika kebutuhan kita tidak terbatas sedangkan alat pemenuh kebutuhannya sangat terbatas, maka itulah yang disebut dengan kelangkaan. Jadi perbandingannya adalah seperti ini. Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Dan yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Dan kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, menurut intensitas ini terdiri dari 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, kita akan bahas dulu satu persatu tentang kebutuhan ini ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi makhluk hidup. Maksudnya apa? Kebutuhan yang harus pertama kali dipenuhi oleh makhluk hidup. Contohnya apa adik-adik? Adanya yang pertama, kita harus memenuhi apa dulu? Pangan. Pangan itu terdiri dari makanan dan minuman. Yang kedua adalah sandang, adalah pakaian kita. Yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Jadi ketiga ini adalah merupakan kebutuhan primer. Apa tadi? Adanya pangan, sandang, dan papan. Kedua adalah kebutuhan sekunder, artinya adalah kebutuhan lanjutan dari kebutuhan primer. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka akan kita lanjut ke kebutuhan sekunder. Apa contohnya? Contohnya adalah misalnya kita sebagai siswa pasti memerlukan transportasi untuk berangkat ke sekolah. Yang kedua dapat kita contohkan siswa memerlukan HP dalam belajar misalnya. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah. Ketika kebutuhan primer, sekunder terpenuhi, maka kita boleh memenuhi kebutuhan tersier. Apa contohnya? Contohnya adalah adanya perhiasan, barang mewah, mobil mewah. Nah, yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ini juga terbagi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani, dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik kita. Contohnya apa? Yang pertama, kita memerlukan makanan. Yang kedua, yang kita perlukan adalah olahraga. Nah,
ketiga, butuhnya istirahat. Nah, jadi makanan, olahraga, dan istirahat itu sangat berpengaruh terhadap fisik. Selanjutnya kita akan membahas kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktunya. Nah, terdiri dari dua macam. Nah, yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat subjektif berdasarkan profesi seseorang. Misalnya apa? Dapat kita contohkan seperti ini. Adik-adik sebagai siswa, apa yang sangat adik perlukan adalah buku dan alat tulis. Dan bisa kita contohkan juga seperti seorang petani. Petani apa saja yang dia butuhkan? Dia memerlukan cangkul, bibit, atau obat untuk menghilangkan hama misalnya ya. Itu adalah contoh dari kebutuhan berdasarkan subjeknya yang bersifat individu. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang diperlukan secara umum atau diperlukan oleh masyarakat. Apa contohnya? Rumah sakit, apalagi sekolah dan jalan raya. Nah, jadi ketiga ini rumah sakit, sekolah, dan jalan raya itu diperlukan oleh umum atau masyarakat. Nah, itulah dia adik-adik kebutuhan berdasarkan intensitas, sifat, waktu, dan subjek. Oke, ya adik-adik, kakak akan menjelaskan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, dapat kita ketahui bahwa antara pria dan wanita itu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Misalnya tingkat SMP, SMA, dan kuliah itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya apa? Tingkat sosial. Nah, tingkat sosial orang yang berprofesi ini antara profesi yang satu, misalnya antara guru dan petani, itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, kan? Dan yang terakhir adalah selera. Nah, pasti antar kita pasti mempunyai selera yang berbeda, bukan? Nah, iya, misalnya nih kakak sukanya bakso sedangkan adik-adik sukanya mie ayam. Nah, itu dia. Itulah dia faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, oke, baiklah adik-adik, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga dengan apa yang kakak sampaikan itu bermanfaat untuk adik-adik semua dan juga bagi kakak yang menyampaikan. Baiklah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.